Halo, kembali lagi dengan Kak Yudi. Dan di video kali ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 5, tema 2. Muatan pelajarannya adalah Bahasa Indonesia dengan materi informasi dari sebuah bacaan. Oke, kita langsung mulai ya. Mengklasifikasi informasi dari teks. Sebuah teks atau bacaan pasti mengandung informasi. Untuk memahami informasi yang ada pada teks, kita harus menyimak baik-baik teks tersebut. Jika perlu, kita dapat mencatat hal-hal penting atau pokok informasi dari teks tersebut. Nah, informasi dari sebuah teks dapat diperoleh dengan membuat pertanyaan-pertanyaan. Kata tanya yang dapat digunakan yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebutlah merupakan hal penting dari teks yang kita simak atau kita baca. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis kata tanya dan fungsinya. Yang pertama, ada kata tanya apa. Berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Nah, contoh pertanyaan dan jawaban dari kata tanya apa. Misalnya ya, apa saja organ pernapasan pada manusia? Nah, jawabannya, organ pernapasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Itulah contoh pertanyaan dan jawaban dari kata tanya apa. Selanjutnya, yang kedua ada kata tanya siapa. Ini berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Nah, contoh pertanyaan dan jawaban dari kata tanya siapa. Misalnya, siapa yang terkena dampak asap dari kebakaran hutan pada berita tersebut? Jawabannya adalah yang terkena dampak asap dari kebakaran hutan adalah seluruh penduduk yang bermukim di wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi, seperti itu ya, contoh pertanyaan dan jawaban dari kata tanya siapa. Selanjutnya, ada kata tanya kapan. Berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Nah, contoh pertanyaan dan jawaban dari kata tanya kapan. Misalnya, kapan ujian sekolah akan diselenggarakan? Jawabannya adalah ujian sekolah akan diselenggarakan pada tanggal 20 April 2021. Seperti itu ya, contoh pertanyaan dan jawaban dari kata tanya kapan. Selanjutnya, ada kata tanya di mana. Ini berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Contoh pertanyaan dan jawaban dari kata tanya di mana. Misalnya, di mana udara pernapasan pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia? Jawabannya adalah udara pernapasan pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia di rongga hidung. Itulah contoh pertanyaan dan jawaban dari kata tanya di mana. Selanjutnya, ada kata tanya mengapa.
Ini berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Nah, contoh pertanyaan dan jawaban dari kata tanya mengapa. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara agraris? Nah, jawabannya Indonesia disebut negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Selanjutnya, ada kata tanya bagaimana. Ini berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara, atau proses pengerjaan sesuatu. Nah, contoh pertanyaan dan jawaban dari kata tanya bagaimana. Misalnya, bagaimana cara kerja pada organ pernapasan? Jawabannya adalah cara kerja pada organ pernapasan yaitu udara masuk melalui hidung, melewati faring dan laring, lalu masuk ke batang tenggorokan. Setelah itu, udara melewati cabang batang tenggorokan dan cabang bronkus, kemudian masuk ke paru-paru atau alveolus. Seperti itu ya, contoh pertanyaan dan jawaban dari kata tanya bagaimana. Selanjutnya, kita akan memahami bagaimana cara mengklasifikasi informasi dari sebuah teks. Agar dapat menemukan informasi penting dalam sebuah teks atau bacaan, kita harus memahami isi teks atau bacaan tersebut. Informasi penting dalam sebuah teks biasanya dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibuat berdasarkan teks tersebut. Langkah pertama yang harus dilakukan agar dapat menemukan informasi penting dalam sebuah teks yaitu memahami betul hal yang dibicarakan atau dibahas dalam teks tersebut. Nah, sekarang kalian akan belajar menemukan informasi dari teks dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan isi teks. Perhatikan teks di bawah ini. Judulnya adalah Niko dan ikan hiasnya. Niko memelihara ikan hias di akuarium rumahnya. Sejak kecil, ia menyukai ikan, terutama ikan mas koki. Ia menyukai ikan mas koki karena ukurannya yang tidak terlalu besar dan bentuk tubuhnya berbeda daripada ikan-ikan kebanyakan. Niko memberi makan ikan-ikan peliharaannya setiap pagi dan sore. Ia juga rutin membersihkan akuarium dengan mengelap kaca dan mengganti air di dalamnya. Membersihkan akuarium ia lakukan 2 minggu sekali. Begitu senangnya Niko pada ikan-ikannya. Ia sering duduk di depan akuarium dan memperhatikan ikan-ikannya berenang ke sana kemari. Ia memperhatikan ikan-ikannya dengan seksama. Ikan-ikannya berenang sambil membuka dan menutup mulut seperti manusia jika berbicara. Nah, informasi apa saja yang dapat kita temukan dalam teks tersebut? Yang pertama, siapa yang memelihara ikan? Jawabannya adalah Niko. Jadi, yang memelihara ikan adalah Niko. Yang kedua, apa jenis ikan yang dipelihara Niko? Nah, jawabannya adalah ikan mas koki. Yang ketiga, di mana ikan tersebut dipelihara? Jawabannya adalah di akuarium. Yang keempat, kapan ikan tersebut diberi makan? Nah, jawabannya adalah setiap pagi dan sore. Yang kelima, bagaimana Niko membersihkan akuariumnya? Jawabannya adalah
Niko membersihkan akuariumnya dengan cara mengelap kaca dan mengganti air di dalamnya. Nah, itulah informasi yang dapat kita temukan dalam teks. Oke, itulah pembahasan tentang materi informasi dari sebuah bacaan. Jangan lupa, kalau kalian suka, klik subscribe, like, dan share dengan teman-teman yang lain yang membutuhkan video ini juga. Nah, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.